Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membuat video tentang politik untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ilmu Politik dan Pendidikan IPS. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Ulemi dari kelas A2 dengan NIM 241128110. Jadi saya ingin menjawab soal pertama tentang ilmu politik berdasarkan etimologi dan terminologi, dan bagaimana perkembangan konsep ilmu politik dari dulu hingga sekarang. Jadi pertama-tama, ilmu politik menurut etimologi adalah ilmu politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis yang berarti kota atau negara, dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Kalau terminologinya itu adalah ilmu politik mempelajari tentang kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan publik, serta menganalisis proses politik, institusi politik, dan perilaku politik. Nah, konsep perkembangan ilmu politik dari dulu hingga sekarang. Awalnya ilmu politik itu bersifat normatif dan filosofis, yang artinya bahwa ilmu politik itu dulu tuh masih terbatas hanya berisi nilai-nilai dan prinsip. Jadi ilmu politik itu dulu tuh hanya ada nilai-nilai dan prinsip. Nah, tujuannya tuh untuk digunakan untuk menentukan keputusan politik pada zaman dulu tuh. Terus pada abad ke-19 dan 20 berkembang lagi ilmu politik nih menjadi ilmu yang lebih empiris dan sistematis. Nah, terutama dengan pengaruh pendekatan behaviorisme dan pendekatan sistem. Kini ilmu politik mencakup berbagai pendekatan tentang dari multidisipliner, termasuk ilmu ekonomi politik, politik global, dan studi. Jadi pada soal pertama ini referensi saya itu ini. Nah, lanjut soal nomor 2. Bagaimana sih seberapa penting konsep politik itu dalam menentukan kehidupan kita dalam bermasyarakat dalam sehari-hari ya. Terus kasih contohnya. Nah, yang pertama itu, mengapa konsep politik itu dapat menentukan pentingnya kehidupan kita dalam masyarakat. Karena yang pertama adalah politik itu dapat mengatur kita dalam hidup bareng-bareng lah, hidup bersama dengan masyarakat, dengan tetangga, warga negara. Karena politik itu dapat membantu kita bagaimana kita bisa hidup aman dan tentram lah, tertib. Karena kehidupan kita tuh diatur dan diawasi oleh kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Terus yang kedua tuh bikin hidup kita lebih adil dan sejahtera. Mengapa? Karena politik itu dapat melindungi hak-hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, dan bisa membuat kita lebih tentram lah, lebih aman, karena sudah ada kebijakan pemerintah yang menjaga kita. Terus yang ketiga, kita tuh dapat memilih pemimpin dengan kemauan kita, jadi demokrasi lah. Karena politik itu memberi kita kesempatan gitu untuk memilih pemimpin di masa yang akan datang, dan kita bisa menentukan arah kebijakan pemerintah, karena kan kita dapat bebas memilih sesuai keinginan kita siapa yang akan memimpin kita dalam waktu depan lah, masa yang akan datang. Terus yang keempat adalah politik itu dapat menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena di tengah-tengah masyarakat tuh kan pasti ada perbedaan lah. Jadi itu pentingnya ada politik di tengah-tengah masyarakat, karena politik itu menjadi cara untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang ada di sekitar kita tanpa ribut-ribut, tanpa konfrontasi lah. Jadi bermusyawarah lah lebih tepatnya, dengan cara yang adil. Karena kan di negara kita telah ada kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah itu ya mengatur jalannya kita bermasyarakat atau menjadi warga negara. Jadi misalkan ada perbedaan pendapat, perbedaan apapun itu, nah
itu pentingnya politik, dapat menyelesaikan masalah yang terjadi di sekitar kita. Terus yang kelima adalah mengajak warga tuh ikut andil. Nah, politik itu mengajarkan kita tuh menjadi warga negara yang aktif lah dalam menjadi warga negara. Jadi kita tuh sebenarnya harus ikut andil dalam menjadi warga negara. Misalnya kayak seperti pemilu lah. Nah, kita tuh sebenarnya wajib, emang harus kita menggunakan hak suara kita dalam menentukan pemimpin kita. Karena kan dengan kita berpartisipasi mengikuti pemilu itu dapat menentukan jalannya tujuan negara kita lah. Jadi kita harus ikut pemilu seperti itu. Jadi selain pemilu ada diskusi atau aksi sosial. Jadi intinya politik itu tuh membantu kita dalam kehidupan bersama lah dengan masyarakat sekitar kita, dengan lebih tertata dan saling menghargai. Jadi singkatnya tuh politik tuh penting bagi kita dalam menjalani kehidupan bermasyarakat karena menjadi dasar kita untuk menciptakan kehidupan bersama-sama yang aman, adil, dan tentram. Terus contohnya, contoh dalam sehari-hari saya mengambil contoh itu kehidupan di berdagang dalam pasar, jual beli di pasar lah. Jadi yang dilakukan dalam sehari-hari merupakan suatu kegiatan politik karena tanpa kita sadari di sana telah terjadi istilah tawar menawar barang, yang dimana seorang dapat menawar barang dan saling mendesak dan membuat strategi untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka. Disinilah kita dapat melihat di mana ilmu politik itu bekerja, tidak hanya yang terjadi pada kelompok atau pemerintah atau negara, tapi kita juga melihat antar individu dan individu yang memiliki kepentingan di masing-masing. Jadi politik tuh kalau di masalah yang saya ambil ini contoh ini tuh menggunakan politik tuh untuk mengatur strategi untuk mendapatkan keuntungan lah. Jadi terjadinya tawar menawar, interaksi antar pedagang dan pembeli. Nah, itu ilmu politik itu juga dapat terjadi di segala aspek masyarakat, ya salah satunya di pasar itu. Nah, untuk soal ini saya mendapatkan referensi di sini. Terus saya ingin menjawab soal nomor 3. Identifikasilah ilmu politik, konsep ilmu politik yang relevan diajarkan ke peserta didik sekolah menengah dalam pembelajaran IPS. Nah, setelah saya baca di referensi yang saya temukan, ada beberapa konsep pokok ilmu politik. Ada 5. Yang pertama adalah negara atau state, yang kedua adalah kekuasaan atau power, yang ketiga adalah pengambilan keputusan atau decision making, dan yang keempat adalah kebijakan polisi, dan yang terakhir adalah pembagian atau alokasi. Nah, dari kelima konsep yang saya sebutkan tadi itu, menurut saya konsep ilmu politik yang paling relevan diajarkan ke sekolah menengah yaitu ada konsep negara, yang pertama adalah negara, yang kedua adalah kekuasaan, dan yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Mengapa alasan saya mengambil ketiga konsep tadi? Karena menurut saya yang pertama tadi itu negara, karena negara ini adalah konsep penting yang bisa dijelaskan secara sederhana. Nah, jadi misalnya kita bisa mengajarkan ke peserta didik SMP itu seperti bagaimana tugas negara, terus bentuk negara tuh apa-apa saja, tentang apa itu, terus negara itu apa sih. Nah, dan juga kita bisa menentukan bagaimana suatu wilayah itu dikatakan negara harus memenuhi apa saja, kayak seperti diakui negara lain, harus memiliki wilayah, penduduk, pemimpin gitu. Terus fungsi kehidupan sehari-hari yang mereka jalani kan, dia tempat tinggalnya kan di negara Indonesia. Nah, kita bisa menentukan apa sih yang kayak pemimpin Indonesia itu kan bentuknya presidensial. Nah, kita bisa mengajarkan itu ke peserta didik SMP. Terus yang kedua adalah kekuasaan. Nah, menurut saya kekuasaan itu bisa dijelaskan dalam konteks dekat di sekitar mereka lah. Yang pertama itu misalkan kekuasaan di sekolah. Nah, kekuasaan di sekolah itu kan pasti memiliki pemimpin di sekolah.
atau yang menguasai sekolah lah. Seperti kayak ya pemimpin di sekolah lah. Nah, kayak pemimpin di sekolah itu kan pas sekolah, terus yang memiliki kekuasaan di kelas kan guru. Nah, jadi mereka paham apa arti kekuasaan. Terus yang di rumah adalah orang tua. Nah, jadi mereka juga paham yang berkuasa di rumah itu sebenarnya orang tua, karena kan orang tua yang menentukan apa yang baik dan apa yang buruk bagi anaknya. Terus yang ketiga adalah di suatu negara. Nah, di suatu negara tuh kekuasaan paling tertinggi kan presiden. Nah, tidak hanya presiden ternyata, jadi ada negara yang seperti bentuknya Malaysia itu kan menggunakan Perdana Menteri, terus Brunei Raja, Thailand Raja. Nah, itu kan bisa diajarkan kepada mereka. Jadi mereka tuh lebih di tingkatan mereka tuh lebih paham jika dikasih contoh orang-orang atau lingkungan dekat lah. Terus yang terakhir, konsep terakhir yang saya ambil di ilmu politik yaitu adalah pengambilan keputusan. Nah, kenapa? Karena pengambilan keputusan ini menurut saya sangat relevan, apalagi jika dikaitkan dengan musyawarah yang ada di sekolah, terus debat-debat, demokrasi di kelas, dan juga kegiatan OSIS. Nah, pengambilan keputusan itu tidak hanya itu saja, karena pengambilan keputusan itu bisa dilakukan dalam diri sendiri atau dalam individu murid tersebut. Jadi dia bisa decision making lah. Jadi bisa mengambil atau memilih keputusan dengan memikirkan sebab akibat yang akan terjadi jika dia mengambil keputusan tersebut. Nah, menurut saya ketiga ilmu politik tadi itu kan tiga itu saya mengambil itu karena sangat relevan lah diajarkan ke tingkatan SMP agar mereka juga mudah paham tentang konsep ilmu politik. Nah, di soal ini saya mengambil referensi di sini. Selanjutnya saya ingin menjawab soal nomor 4. Soalnya itu, identifikasilah perbedaan di antara kedua konsep, yaitu konsep kekuasaan dan konsep legitimasi. Nah, saya ingin menjawab soal tersebut. Konsep kekuasaan dulu, menurut Max Weber, konsep kekuasaan itu adalah sebuah kemampuan untuk membuat orang lain itu menerima dan melakukan apa yang menjadi kemauan kita, walau mungkin hal tersebut tidak disetujui, bahkan ditentang. Nah, sedangkan konsep legitimasi itu adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap kekuasaan tersebut. Nah, sebenarnya kedua konsep ini harus berdampingan. Mengapa? Karena dapat mempengaruhi sistem pemerintahan. Nah, kenapa pengaruh kedua konsep tersebut dapat mempengaruhi sistem pemerintahan? Nah, saya ada membagi 3 alasan bahwa pengaruh kedua konsep itu dapat mempengaruhi sistem pemerintahan. Yang pertama, kekuasaan tanpa adanya konsep legitimasi akan melahirkan kekuasaan yang otoriter, yang berarti kekuasaan tersebut berpotensi untuk menimbulkan konflik sosial. Jadi contohnya itu misalnya pemerintahan yang dipimpin oleh keluarga atau kelompok yang sedang berkuasa. Nah, kelompok tersebut tidak dilegitimasi oleh masyarakat, yang berarti masyarakat itu tidak mengakui adanya kekuasaan orang tersebut. Nah, itu bisa berdampak tidak berjalannya sistem pemerintahan yang bagus lah, yang ideal. Terus yang kedua adalah legitimasi tanpa kekuasaan cenderung membuat pemerintah yang berkuasa itu lemah atau tidak mampu menjalankan kebijakannya. Jadi jika seorang tuh mendapat pengakuan dari masyarakat, tetapi orang yang mendapat pengakuan tersebut tidak memiliki kuasa, yang seperti contoh ini, pemerintahan ini kan harus memiliki legitimasi. Contohnya tuh tokoh agama. Nah, tokoh agama itu kan diakui oleh masyarakat atau dilegitimasi lah oleh masyarakat, yang karena kan memiliki karismatik atau pengaruh yang besar dalam lingkungan masyarakat. Nah, tetapi tokoh agama itu kan tidak memiliki kekuasaan, hanya ya terbatas lah kekuasaannya.
tidak memiliki kekuasaan eksekutif. Nah itu kan tidak bagus juga, dapat pengakuan oleh masyarakat tetapi tidak memiliki kekuasaan. Terus yang terakhir adalah konsep kekuasaan itu sebenarnya harus berdampingan dengan konsep legitimasi, karena jika kedua konsep itu berdampingan atau berjalan bersamaan dengan seimbang, karena berjalan seimbang akan menciptakan sistem pemerintahan yang stabil dan ideal lah, karena kan mendapat sudah memiliki kekuasaan, terus sudah diakui oleh masyarakat juga. Nah contohnya itu negara kita lah, negara demokratis yang memiliki hukum yang kuat. Nah itu kan sudah memiliki kekuasaan lah pemerintahnya, terus legitimasi oleh masyarakatnya dengan cara kayak demokrasi tadi tuh, memilih pemimpin. Nah itu kan dasar dari hati nurani masyarakat memilih siapa. Terus setelah kita pilih kan kita kasih amanah. Nah terus dikasih amanah oleh kita nih kan, kita kasih juga kekuasaan mereka, kita percayakan mereka, jadi mereka tuh sudah dilegitimasi oleh kita sebagai masyarakat. Terus kita kasih kekuasaan, kita mempercayakan kekuasaan sepenuhnya kepada mereka untuk memimpin negara, untuk memimpin kebijakan. Jadi mereka tuh sebenarnya orang yang membuat kebijakan untuk menentukan masa depan kita. Nah di soal ini saya mengambil referensi saya akan menjawab soal terakhir nomor 5 dengan soal peran politik dalam pembentukan kebijakan publik. Nah jadi peran politik itu sebenarnya secara sederhananya itu adalah cara mengatur orang dengan mengambil keputusan bersama dalam sebuah masyarakat atau negara. Jadi politik itu menjadi alat bagi orang untuk menentukan siapa yang berkuasa, terus aturan apa yang berlaku, terus kemana arah pembangunan yang akan dibawa. Jadi misalnya kalau diumpamakan tuh politik itu sebagai tim bola lah, sekuat klub bola. Jadi politik itu adalah tempat kebijakan pemerintah itu dibuat. Jadi orang-orang yang bekerja di bidang politik kayak presiden, gubernur, kepala daerah, menteri, anggota DPR, DPRD. Nah itu diumpamakan sebagai pelatihnya. Kenapa? Karena mereka yang saya sebutkan tadi itu yang akan membuat tim sepak bola itu bagaimana arah tujuannya, dan tujuannya harus menang kan. Nah jadi mereka tuh sebagai pelatih, jadi mereka meracik starting line up kesebelasan pemainnya. Nah kesebelasan pemainnya itu adalah kebijakan politiknya, kebijakan publiknya. Jadi setelah pelatih itu meracik menjadikan starting line up itu bagus, kebijakan politiknya bagus, nah itu akan mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan kita. Jadi jika niat para politikus itu bagus atau pelatih itu bagus dalam meracik pemain atau kebijakannya, maka itu akan berdampak bagus juga kepada kita sebagai masyarakat yang akan merasakan dampak dari kebijakan pemerintah. Jadi intinya tuh apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, semuanya pasti dipengaruhi oleh pertimbangan politik. Jadi siapa yang berkuasa, apa tujuan mereka dalam membuat kebijakan itu, terus kemana arah tujuan ini suatu negara akan dibawa. Jadi mereka mendapatkan tujuan itu, apakah tujuannya untuk dirinya sendiri atau untuk umum. Jadi ilmu politik itu sebenarnya sangat memengaruhi kehidupan kita dalam sosial, ekonomi, dan pendidikan. Terus contoh kebijakan politik
yang mempengaruhi sosial, ekonomi, dan pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah kebijakan sosial di Indonesia, yaitu program Keluarga Harapan atau PKH. Nah, ini adalah program bantuan sosial yang bersyarat diberikan kepada keluarga miskin. Jadi pengaruh politiknya tuh PKH tuh lahir karena ada keinginan politik dari pemerintah untuk menurunkan kemiskinan dan memperkuat dukungan rakyat kecil. Jadi kebijakan pemerintah tuh untuk meretas rakyat miskin dengan mengeluarkan kebijakan sosial, yaitu program Keluarga Harapan atau PKH. Tujuannya ya untuk meretas atau menurunkan warga miskin di Indonesia. Jadi saat pemilu tuh hendak para pemilu sudah, jadi banyak para calon-calon yang ingin mencalonkan tuh banyak memberi bantuan sosial seperti sering ngasih sembako. Itu kan tujuannya untuk semata-mata untuk menarik simpati rakyat. Maksud tuh, nah pilih aku hendak memimpin. Jadi itu dengan cara, itulah cara liciknya, cara culasnya lah untuk menarik simpati masyarakat untuk memilihnya. Terus yang kedua adalah kebijakan ekonomi. Nah, contoh yang saya ambil nih masalah umum lah, masalah yang sangat kita rasakan, yaitu kebijakan subsidi BBM. Nah, pemerintah itu kan beberapa kali menaikkan harga BBM di tingkat Pertalite, Pertamax hingga Pertamax Turbo. Nah, turunkan harga BBM itu sebenarnya kebijakan politik juga, karena keputusan menaik dan menurunkan BBM tuh sering dipengaruhi oleh situasi politik, misalnya saat menjelang pemilu tadi juga. Nah, pemerintah cenderung menahan atau menaikkan harga BBM agar tidak memicu protes rakyat dan menjaga citra di mata pemilih. Nah, biasanya kan jika menjelang pemilu tuh pemerintah tuh biasanya tidak menaikkan harga BBM lah, karena kan takut citranya tuh buruk. Kok harga BBM naik terus sih? Kok ya banyak lah suara rakyat yang mengkritik. Jadi pemerintah tuh seakan-akan membersihkan citranya dengan cara yaitu kebijakan politik tidak menaikkan harga BBM. Nah, setelah pemilu hanya dinaikkannya. Terus yang ketiga adalah kebijakan pendidikan. Nah, ini juga saya ambil masalah yang banyak terjadi di sekitar kita, yaitu Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Nah, ini adalah bantuan pendidikan, biaya pendidikan untuk siswa atau mahasiswa yang kurang mampu. Jadi pengaruh politiknya tuh program ini diluncurkan pada awal atau pertengahan pemilu 2000 berapa gitu, yang Jokowi hendak memimpin. Nah, itu Jokowi menjanjikan KIP kepada masyarakat Indonesia. Ternyata kan pas terpilih Jokowinya, nah mau tidak mau dia menjalankan kebijakan politiknya, janji-janji dia mengadakan KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Dengan tujuannya sih bagus untuk memastikan semua anak Indonesia itu sekolah, terutama demi membangun citra pemimpin yang peduli pendidikan. Tetapi kebijakan ini saya rasa bagus, cuman kurang efektif, karena kan pembagian seperti kita ketahui Kartu Indonesia Pintar itu banyak salah sasaran lah, malah menyasar ke orang-orang yang mampu. Sedangkan orang-orang miskin atau orang-orang yang ingin sekolah namun tidak mempunyai biaya, itu sebagian kecil lah masih tidak mendapatkan Kartu Indonesia Pintar karena ada beberapa alasan atau syarat yang tidak terpenuhi. Nah, dalam soal ini saya mempunyai referensi ini. Begitu saja video yang saya buat. Jika banyak salah kata atau suara yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.